Sebelum kita mulai, kita sapa yuk adik-adik yang ada di rumah dan mama papa. Ayo Jenny. Shalom adik-adik, shalom mama papa. Apa kabarnya? Sungguh amat baik. Adik-adik, pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah siap untuk memuji memuliakan namamu. Tuhan, biarlah kami memberikan hati yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, menari bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap untuk menari? Siap. Iya ya. Kalau kita sudah siap, yuk adik-adik Cici undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari
pasti ada kita juga berbahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus akan membantu. Yesus akan membantu dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 karena Tuhan Yesus akan membantu. Yesus akan membantu dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Jadi rasa bahagia kan hari ini? Bahagia banget Jenny. Iya. Gimana dengan adik-adik? Pasti bahagia dan Amin. Jadi sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Yuk kita mau angkat pujian kita. Firman-Mu berita bagi kami. Kita mau siapkan hati kita. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. Katakan ku takut, katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. Katakan ku takut, katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan Memuliakan namamu. namamu. Di
dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi anak-anak Super Kid yang dikasihi Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, Cici mau mengajak anak-anak berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan kita mau tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik dan benar. Pimpin juga Cici yang akan memberitakan firman. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, sebelum Cici bercerita, Cici bertanya dulu. Apakah itu penginjil? Ya, penginjil itu adalah orang yang memberitakan firman Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dia berkeliling, tidak hanya di gereja ya. Kalau di gereja itu namanya pendeta atau imam dulu disebutnya. Tapi ini ada seorang bapak. Bapak ini adalah penginjil. Dan bapak ini juga bisa membuat tenda. Dengan cara membuat tenda, dia menjual dan uangnya dipakai untuk menginjil. Bapak ini bernama Paulus. Anak-anak pernah dengar cerita tentang Paulus? Ya, Pak Paulus adalah murid Tuhan Yesus. Ya, dia dipakai Tuhan Yesus untuk menginjil. Pada suatu hari, Pak Paulus pergi ke kota Korintus. Di sana, dia bertemu dengan suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Di kota Korintus ini, Pak Paulus menginjil kepada orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Tapi mereka tidak percaya dengan Pak Paulus. Malah Pak Paulus diusir oleh mereka. Dan mereka menganggap Pak Paulus adalah pembohong. Tapi Pak Paulus tidak sedih. Dia datang kepada suami istri yang bernama Bapak Aquila dan istrinya Priscilla. Kedua suami istri ini adalah seorang pembuat tenda juga, sama seperti Pak Paulus, ya. Pak Paulus datang ke rumah Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini, ya. Mereka tinggal di rumah Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Bapak Paulus senang, lalu mengajak Ibu Priscilla dan Bapak Aquila untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka pun percaya. Mereka menjadi orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka juga mengundang Pak Paulus untuk tinggal bersama-sama di rumah mereka. Ya, berarti Pak Paulus ada temannya deh ya. Kalau tadi dia dimusuhin sama orang Yunani dan orang Yahudi, tapi sekarang dia punya teman ya. Teman di dalam Tuhan ya. Pak Paulus tidak patah semangat walaupun dia ditolak ya oleh orang-orang Yahudi dan Yunani. Dia tetap memberitakan Injil ya kepada semua orang-orang ya, sehingga
orang-orang di kota Korintus bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti Ibu Priscilla dan Bapak Aquila ini, anak-anak ya. Anak-anak, Ibu Priscilla dan Bapak Aquila ini baik loh. Dia memberi tumpangan kepada Bapak Paulus untuk tinggal di rumahnya. Dan ke suatu ketika Bapak Paulus mendengar suara Tuhan agar Bapak Paulus tidak takut dalam memberitakan Injil. Harus tetap berani karena Roh Kudus, Tuhan kita yang besar dan berkuasa menyertai Bapak Paulus di dalam penginjilannya ya. Wah, enak sekali anak-anak ya kalau disertai oleh Tuhan Yesus. Dan kita tidak perlu takut lagi untuk bercerita tentang Tuhan Yesus seperti Bapak Paulus ya. Juga punya teman yaitu Ibu Priscilla dan Bapak Aquila. Sama, kita juga tidak boleh takut. Tetap berani memberitakan dan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja dan Yesus adalah Mesias yang akan datang kedua kali untuk membawa kita ke rumahnya yaitu surga ya. Nah, kita juga harus seperti Bapak Aquila dan Ibu Priscilla yang selalu membantu orang-orang kudus dan memberi tumpangan kepada mereka ya. Seperti kita membantu para penginjil yang menginjil ke daerah-daerah atau ke suatu tempat yang jauh. Kita nggak bisa menyertai mereka karena perjalanannya sangat jauh, tapi kita bisa membantu mereka dengan memberikan mereka misalnya sumbangan ya, uang untuk mereka berjalan atau mengendarai kendaraan untuk pergi ke tempat yang jauh ya. Seperti itu ya adik-adik ya, anak-anak ya. Nah, cerita hari ini Cici mengajak adik-adik untuk selalu mengasihi orang-orang kudus seperti Bapak Pendeta atau penginjil-penginjil. Dan juga banyak lagi ya orang-orang hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja agar mereka boleh tetap diberi kuasa, diberi hikmat untuk memberitakan Injil agar semua orang bertobat kepada Tuhan. Kita harus membantu mereka ya. Jangan menolak mereka ya. Karena mereka adalah utusan dari Tuhan. Seperti Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini memberi tumpangan kepada Bapak Paulus ya. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus tetap berdoa untuk gereja kita atau hamba-hamba Tuhan serta penginjil-penginjil yang ada agar nama Tuhan dimuliakan. Cici juga punya ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini ada di Roma 12 ayat 12. Bunyinya Roma 12 ayat 13. Bunyinya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan ya. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 13. Bunyinya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu selalu memberi tumpangan. Seperti itu ya, anak-anak pasti semua bisa. Dan tetap anak-anak juga ingat
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang maha kudus, maha kuasa. Di tengah pandemi ini kita tetap berdoa agar orang-orang kudus jauhkan dari segala virus-virus yang sedang bahaya ini ya. Anak juga ya, berhati-hati ya, tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, selalu mencuci tangan. Oke, sekarang kita mau akhiri firman Tuhan kita dengan kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberitakan firman-Mu tentang Apolos, tentang Paulus yang menginjil ke daerah Korintus, di mana banyak orang-orang yang menolak dia, tapi dia tetap dengan berani menginjil kepada orang-orang di sana, sehingga beberapa orang percaya kepadamu ya Tuhan, seperti Bapak Aquila dan Ibu Priscilla yang memberi tumpangan kepada Bapak Paulus. Kami pun mau Tuhan seperti Ibu Priscilla dan Bapak Aquila yang selalu membantu orang-orang kudus-Mu seperti Paulus. Kami juga mau membantu hamba-hamba Tuhan dan penginjil-penginjil yang Engkau sudah pilih untuk memberitakan firman-Mu. Kami berdoa bagi mereka Tuhan agar mereka diberi kesehatan untuk mereka memberitakan firman-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Jaga mereka Tuhan, agar mereka selamat dari segala virus yang ada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sungguh besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.